sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, padipun. Saya Pak Husin Mapsus, Bupati Lampung Barat, dengan ini mendukung proyek perubahan Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Barat, Almarhum Suharto Osman, yang berjudul Penguatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui pemanfaatan aplikasi Sipakis Hebat. Semoga kemiskinan Provinsi Lampung dapat kita tuntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya. Oke, tapi akhirnya karena ada sedikit persoalan malah tidak digunakan. Oke, nanti kita akan coba urai karena saya juga baru dengar soalannya seperti apa. Ini mirip kayak, hanya saya cerita sedikit aja. Mirip kayak di Lampung Timur dulu pembangunan fasilitas sekolah gajah Waikambas. Kasus yang berbeda tapi mirip. Jadi ada sekolah gajah yang baru dibangunkan. Kemudian akhir tahun ada yang nggak tuntas atau bagaimana. Kemudian jadi temuan tahun selanjutnya akhirnya ada korban, jadi temuan kejaksaan, pengadilan, masuk pengadilan dan seterusnya. Ada yang masuk kalau nggak salah begitu. Yang akhirnya terkatung-katung belum sampai penyerahan, yang di Waikambas nggak berani menggunakan, yang mau menyerahkan juga dikat dulu karena sedang ada masalah. Akhirnya sekolah gajahnya itu terbengkalai sampai tubuh rumput, sampai kan ada atapnya yang nonton itu buyar, udah ambruk semua, sampai yang akhirnya pas saya baru dilantik, kayak baru sebulan 2 bulan saya datang ke sana, ada masalah apa, akhirnya kita urai, kita urus. Oh itu masih simpang siur informasinya, oh itu bantuan dari pemerintah pusat. Saya datang ke kementeriannya, saya ajak Bu Menteri datang, serahkan Bu, biar kami bisa tindak lanjuti. Bu Menterinya, emang ini kementerian ya? Ya udah pokoknya kalau dari kementerian, namanya Bu Menterinya juga waktu itu baru menjawab 2014, itu 2016 saya. Nanti dicek deh, pokoknya kalau ini dari kementerian kita segera sahkan. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Provinsi Lampung, yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, para OPD, Kepala Dinas, dan semua yang hadir di gedung ini. Sebelum nama saya Donald Hendrisa dari Pekon Kembahan, Kecamatan Batu Brak. Sebelum saya ingin menyampaikan saran atau usulan kepada kita semua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Barat yang sudah membantu kami Pekon Kembahan yang sekarang masih dieksekusi ataupun dikerjakan adalah penanganan banjir di ruas jalan nasional Pekon Kembahan. Jadi kami ucapkan terima kasih atas nama masyarakat Pekon Kembahan. Nah, kemudian menyimak yang disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur, kemudian Pak Bupati tadi, dan yang lainnya mengenai topik kita adalah bagaimana upaya kita menekan percepatan penurunan stunting dan mengentaskan kemiskinan ekstrim yang digadang-gadang oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, 2024 adalah 0. Dan saya juga sepaham dengan yang disampaikan tadi bahwa harus melibatkan semua unsur, ya, karena tidak bisa dikerjakan oleh sendiri karena memang punya kapasitas masing-masing. Nah, kemudian saya ingin berbicara yang di Pekon saya sendiri karena mungkin ada yang sama, ada yang berbeda dengan pekon-pekon yang lain. Di 2 tahun yang lalu, kemudian terakhir yang di tahun ini, bahwa salah satu bentuk penanganan kami dalam stunting ini, penurunannya adalah yang sudah kami lakukan adalah ya mengaktifkan posyandu, kemudian memberikan PMT, pemberian makan tambahan pada bayi balita yang memang terindikasi stunting pada saat kegiatan posyandu itu sudah kami lakukan. Bupati dan Pak Wakil. Baik, selanjutnya kami persilakan rekan-rekan Pratim. Silakan Pratim Kembahan. Silakan. Pak Pratim
pencairan ADD kami dikasih buat penanganan stunting 2 juta Ibu. Oh, ini Bu yang ingin saya sampaikan. Saya sudah 12 tahun Bu jadi bidan desa. Tapi belum punya balai pekon, belum punya gedung posyandu Ibu. Jadi selama 12 tahun saya numpang Bu di rumah warga. Kebetulan saya ada rezeki bisa bikin bubuk, jadi selama ini di rumah saya. Terkait sarana dan prasarana Bu, kalau di Tanjung Sari itu kondisi ekonominya emang menengah ke bawah Bu, rata-rata petani. Dan kemarin pekon saya masuk lokus stunting Bu, yang dari alhamdulillah kemarin dari provinsi juga datang ke pekon saya juga buat penanganan lokus stunting dan sanitasi itu Bu, kayak jamban segala macem. Dari provinsi juga udah datang. Dan permintaan dari saya Bu, mohon untuk bapak-bapak yang di Pemda kita tolong Pak balai pekon sama gedung posyandu dan alat-alat buat posyandu Bu dilengkapi. Terus timbangan itu kan timbangan dari dacin untuk tinggi badan itu kan mahal Bu. Alatnya 2.500.000. Iya Bu, itu yang bagus Bu, karena saya sudah konsul sama ahli gizi di puskesmas. Saya pernah ditawarin, Kak, ini ada, karena saya pakai yang 90.000 Bu selama ini dari kayu. Jadi kalau mau pakai yang bagus, saya pinjam dulu Bu di puskesmas. Sedangkan kalau di puskesmas itu keliling. Dan pada tanggal 10 kan bukan cuma satu posyandu aja Bu ya melakukan posyandu, kadang kesiangan Bu, kasihan kan balitanya. Jadi mohon Bu buat timbangan, terus alat ukur, pokoknya perlengkapan itu Bu, biar bantu alatnya paling Bu, biar dari pekon posyandunya lebih baik lagi dalam membantu akan penurunan stunting. Bapak Ibu sekalian, Ibu Wagub, saya mohon izin ini Bu. Barusan ada request teman bidan antara data yang miskin dengan NIK yang ada, yang sudah terdaftar, ini banyak penyimpangan Pak. Kenapa? Karena angka kemiskinan ini lebih banyak disampaikan agar mendapatkan bantuan-bantuan sosial. Nah inilah yang terjadi, sehingga pemadanan data ini kami sudah seluruh jajaran baik di Lampung Barat dan alhamdulillah kalau Lampung Barat Pak Bupati, Bu Wagub kami laporkan dengan penduduk 307.818 jiwa untuk data kependudukan semester 1 2022 ini. Untuk perekaman yang sudah melaksanakan ini sudah secara pelayanan daerah sudah di atas 100%. Untuk data bersihnya ini sudah angka 99%, sehingga yang belum merekam ini tinggal hanya beberapa saja. Dan kami menyadari sesuai dengan tadi oleh Bu Wagub disampaikan bahwa hebatnya Pak Bupati dengan lokasi betul-betul di mana ini banyak masyarakat yang di atas ini mungkin belum bisa turun Pak, tetapi itu tidak menjadi masalah karena memang Dukcapilnya juga melakukan jemput bola. Nah kenapa ini harus dilaksanakan? Karena angka kemiskinan ini harus dipadankan apabila datanya tidak sama, maka ini tidak tepat sasaran. Beberapa di daerah, tidak saja di Lampung, di Indonesia, setelah dipadankan angka kemiskinannya turun. Memang izin Pak Bupati, Pak Wakil, ada ketakutan dari desa. Apabila diturunkan, angkanya tepat sasaran, sehingga dana untuk penanganan kemiskinan ini akan turun. Padahal sebetulnya itu kan melihatkan bahwa sudah sejahtera masyarakatnya, tapi ini ada rasa ketakutan. Tapi insya Allah untuk di Lampung Barat, kemungkinan dengan pemadanan yang ada antara Dukcapil dengan juga
karena sekarang sudah dilaksanakan PKS antara desa dengan Dukcapil, sehingga ini akan melihat signifikan angkanya turun dengan berbasis NIK tersebut. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 58 ayat 4. Salah satunya adalah untuk rencana pembangunan. Karena masyarakat sejahtera, maka pembangunan pun akan berjalan dengan baik. Dan saya yakin di Kabupaten Lampung Barat ini juga akan seperti itu. Seperti yang disampaikan lagi oleh Wagub, bahwa Lampung Barat hebat dalam penanganan ini, data pendudukan kami siap untuk melaksanakan pemadanan yang terbaik untuk Kabupaten Lampung Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari data pendataan keluarganya BKKBN. Dan data ini, Bapak Ibu, menariknya itu sudah diberikan flag per desil, dari desil 1 sampai desil 10. Ya. Dan dari edaran Kemenko PMK itu arahannya Pak, diminta masing-masing kabupaten kota itu meminta binding by address data ini ke Kemenko PMK. Kemudian data ini dijadikan rujukan untuk mengupdate DTKS. Mungkin seluruh Bapak Ibu sudah mengetahui ada 3 strategi, ya. Ada pengurangan beban, ada penambahan kapasitas pendapatan untuk yang miskin, kemudian ada intervensi untuk lingkungan-lingkungan yang miskin. Jadi 3 strategi ini yang coba dilakukan oleh selesai masalahnya. Ya. Nah, kekurangan yang timbangan-timbangan sama alat ukur, saya minta nanti dengan dinas kesehatan segera distribusikan, ya. Karena sebetulnya itu sudah ada Bu, Wagub. Ya, semuanya sudah di dana alokasi khusus tahun 2022 ini kan. Ya, saya lupa berapa jumlahnya, posisinya apa. Saya minta untuk segera didistribusikan. Timbangannya termasuk juga alat ukur bayinya, ya, termasuk juga yang lain-lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi saya minta komitmen yang serius, yang sungguh-sungguh, kerja yang tuntas, kerja yang ikhlas, supaya apa yang menjadi harapan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bisa bersinergi dengan pemerintah di tingkat gor. Terima kasih. Sama warganya ya kan, udah kayak bapak kandungnya aja kalau urusan keperluan. Kalau warganya kena harga kopi rendah, wah udah. Tapi kalau harga kopi tinggi, lupa juga sama perhatiannya. Ya memang tempat curhatnya kita harus bela. Maksudnya tetapi tentu sesuai koridor. Jadi tapi nanti kalau situasinya memang sangat membutuhkan, kasih approving, kasih bukti, betul-betul situasinya sangat memprihatinkan. Nah tapi kok nggak dikasih? Kita advokasi. Pasti kita advokasi, kita akan bela ke Kementerian Sosial, dimanapun teknis caranya. Bersama-sama kan tentunya dengan dinas kabupaten, dinas provinsi juga. Kalau memang sangat-sangat betul-betul layak untuk kita perjuangkan. Tapi ada kesulitan sendiri kalau sampai ternyata nggak layak, karena sekarang itu untuk misalkan nih saya ngaku saya nggak punya, saya orang miskin, datanya saya alamatnya sekian. Nanti di tag itu alamat itu pakai Google Meet itu ketahuan rumah bentuknya, walaupun di aplikasi saya tulis rumahnya nggak layak huni atau apa, nanti dicek pakai itu, bentuknya rumahnya gedung makro buyar kita, nah kan? Jadi sekarang nggak bisa lagi. Kalaupun masih bisa, itu cuma tunggu waktu. Nanti sekarang masih enggak lah Bu, itu masih bisa kita enggak, nanti tunggu waktu, begitu di screening habis buyar itu. Jadi sekarang semakin canggih polanya untuk screening warga tidak mampu yang berhak untuk menerima bantuan, itu semakin ceknya itu betul-betul semakin detail. Jadi boleh di kertas, di formulir itu nanti bunyinya nggak mampu ini itu, warganya rumahnya apa dari bambu bla bla bla. Tapi begitu dicek pakai satelit di gambar yang nol itu rumahnya dindingnya megah, buyar kita. Ya, jadi tapi kalau itu betul-betul KPM yang membutuhkan sepanjang proofnya buktinya itu nyata, ya kita belain, kita telusuri.
teknisnya apa persoalannya. Kalau datanya nggak dihapus dan sebagainya, jangan sampai miss atau sampai nyantol. Kalau nyantol sekarang kan ditransfer ya. Kalau uang kan ditransfer. Yang mungkin suka miss tuh kalau bentuk barang itu suka miss. Tapi kalau uang ditransfer sih pasti nyampe gitu. Nanti kita tidak lanjuti Pak, berarti kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun saya Dr. Andes Haji Manas Nurin, Wakil Bupati Lampung Barat, dengan ini mendukung proyek perubahan Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Barat Agus Tanto Basmar SP MSI yang berjudul Penguatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan aplikasi SIPAKIS Hebat. Semoga kemiskinan di Provinsi Lampung dapat kita entaskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.